Tidak ada satupun orang yang mau kena kutukan, tetapi ada 4 kutukan yang aneh pernah terjadi di dunia. Apakah kalian ada yang tahu? Yuk yang mau tahu, tonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu Anda 3 detik untuk subscribe channel ini, agar kami tetap semangat membuat cerita-cerita yang lain. 1, 2, 3. Selamat menonton. Yang pertama, Kutukan Timur. Siapa sangka orang ini yang membuat Perang Dunia Kedua terjadi? Siapa dia? Yaps, dia adalah Timur Leng. Timur, atau yang lebih dikenal Timur Leng, salah satu penguasa besar dalam sejarah. Dia mencatatkan banyak kemenangan militer pada abad ke-14 dan 15. Uniknya hal tersebut ia capai dalam kondisi separuh lumpuh sejak muda. Timur Leng menguasai seluruh dunia Mesopotamia lama dan pasukannya berkelana dari Moskow sampai dengan India, meliputi Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Turki, dan pecahan-pecahan Uni Soviet di Eropa Timur dan Balkan. Demikian hebat kemampuan militernya sampai orang Eropa rela membantu Ottoman yang selalu menjadi musuh bebuyutannya daripada harus berurusan langsung dengan Timur Leng. Hanya dinasti China yang selamat dari serangannya, karena Timur Leng terlanjur sakit dan meninggal dalam perjalanan akibat dari musim dingin, yang jauh lebih dingin daripada yang umumnya terjadi. Seperti halnya penguasa besar lainnya, Timur dimakamkan di dalam bangunan megah, atau mausoleum di ibu kotanya. Pada makamnya terdapat peringatan, yaitu, ketika saya bangun dari dunia orang mati, dunia akan berguncang. Pada awal abad ke-20, para peneliti Soviet berniat membuka makamnya untuk mempelajari jenazah sang penguasa. Mereka terus bekerja walaupun mendapat tentangan dari tetua adat dan kepala agama di kota tersebut. Penelitian itu sendiri bertujuan untuk menjabat pertanyaan berkaitan dengan mitos-mitos yang melekat pada diri sang penguasa. Ketika tim peneliti membuka peti mati Timur Leng, mereka melihat kalimat peringatan lain yang dituliskan di dalam petinya. Kalimat tersebut berbunyi, "Siapapun yang membuka makam akan melepaskan penjajah yang lebih mengerikan daripada aku." Selang 1 atau 2 hari setelah pembukaan peti mati Timur Leng, pada tanggal 19 Juni tahun 1941 ketika jenazahnya dikirimkan ke Moskow, terjadi penyerangan Jerman tanpa deklarasi perang terhadap wilayah Uni Soviet. Serangan dadakan pada Perang Dunia Kedua tersebut mengejutkan seluruh dunia, terutama Soviet yang memiliki fakta rahasia dengan Jerman, yaitu bahwa kedua negara tidak akan saling menyerang. Pada akhirnya, konflik yang dipimpin oleh Hitler tersebut tercatat mengorbankan lebih banyak korban jiwa dari konflik manapun yang pernah terjadi sebelumnya. Tercatat Uni Soviet menderita kerugian manusia yang paling besar, dengan jumlah lebih dari 20 juta orang sipil dan personil militer yang terbunuh dalam perang yang berlangsung selama 4 tahun. Setelah kejadian itu, maka keluarlah mitos yang sering kita dengar dengan istilah kutukan makam Timur Leng, yang mana ucapan yang disampaikan Timur Leng di peti mati itu terpenuhi. Yang kedua, kutukan pernikahan anak raja. Menikah merupakan momen sekali seumur hidup, yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan. Berbagai usaha semaksimal mungkin akan dilakukan, agar pesta pernikahan menjadi indah dan tak terlupakan. Namun setiap momen yang dibuat kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti kisah anak raja yang satu ini. Raja Victor Emmanuel II memiliki putra yang bernama Amadeo. Suatu ketika Amadeo ingin menikahi seorang wanita yang bernama Maria Vittoria, lalu sang ayah menolak pernikahan itu, karena sang ayah ingin putranya menikah dengan seorang wanita lain yang lebih dari seorang bangsawan. Walaupun begitu, Amadeo tetap melaksanakan pernikahan itu pada tanggal 30 Mei tahun 1867. Alih-alih pesta pernikahan yang dilakukan sangat bahagia, malah yang mereka dapatkan justru banyak malapetaka, dan bencana yang aneh terjadi. Di hari pernikahan paling terkutuk dalam sejarah, dimulai ketika wanita yang bertanggung jawab untuk mengurus gaun pengantin, justru malah gantung diri. Selain itu, ketika iringan pengantin berjalan ke gereja,
kolonel yang memimpin prosesi pernikahan meninggal dunia karena sengatan matahari. Pesta itu kemudian terhambat ketika pembuka gerbang yang disuruh untuk membuka pintu istana justru tewas dalam genangan darah. Dan pesta pernikahan itu justru menjadi sebuah pemakaman yang terjadi di pernikahan putra sang raja. Walaupun pernikahan mereka dianggap sebagai kutukan, namun hubungan mereka tetap berlanjut sampai 10 tahun, hingga akhirnya, Maria meninggal karena mengalami komplikasi dalam persalinannya, di usia 29 tahun. Yang ketiga, kutukan Ötzi. Ötzi the Iceman adalah mumi berusia 5.300 tahun yang terpelihara dengan baik di pegunungan Alpen Italia pada tahun 1991. Mumi Ötzi terkenal akan kutukan yang tak kalah menakutkan dari mumi Firaun. Pada tanggal 19 September tahun 1991, dua wisatawan asal Jerman yaitu Erika dan Helmut Simon yang sedang mendaki pegunungan Alpen. Keduanya baru saja turun dari puncak Vinel di daerah Tisenjoch. Di tengah perjalanan, mereka melihat onggokan berwarna coklat yang tertutupi es. Setelah didekati, Simon menyadari bahwa ternyata objek tersebut adalah mayat manusia. Ia melihat jelas tengkorak kepala, lengan dan punggung. Meskipun bagian bawah tubuhnya masih tertutupi es, awalnya ia mengira itu jasad baru. Dia menyangka mungkin seseorang yang mengalami kecelakaan maut. Dugaannya ternyata salah. Ternyata itu adalah mumi tertua yang pernah ditemukan, yang diawetkan secara alami. Jasad awet berusia 5.300 tahun tersebut dikenal dengan nama Ötzi the Iceman hingga sekarang. Setelah temuan itu dilaporkan, para ilmuwan dan arkeolog pun dilibatkan. Dan bukan perkara mudah untuk mencoba mengeluarkan mumi itu dari bongkahan batu yang menjepitnya. Cuaca yang kurang bersahabat, ditambah dengan terbatasnya peralatan membuat proses evakuasi mumi menjadi sulit. Setelah 4 hari mencoba, pada tanggal 23 September tahun 1991, tubuh Ötzi akhirnya bisa diangkat. Ditempatkan dalam kantong jenazah, Ötzi lantas diterbangkan ke kota Venn dengan helikopter. Mumi itu dibawa ke Institut Kedokteran Forensik di Innsbruck untuk diteliti. Para arkeolog meyakini mumi itu meninggal pada tahun 3000 sebelum Masehi. Saat itulah, para arkeolog menyadari bahwa Ötzi adalah salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan di abad modern ini. Lantas kenapa The Iceman ini dijuluki 7 kutukan Ötzi? Konon, menurut desas-desus, manusia purba itu merasa marah karena ketenangannya selama 53 abad diganggu manusia. Rumor adanya kutukan dimulai ketika turis yang menemukan mumi itu, Helmut Simon, meninggal dunia dalam badai salju saat hiking di tempat yang sama, di mana ia melihat pertama kali mumi Ötzi yang menyembul di es. Hanya dalam waktu beberapa jam setelah pemakaman Simon, kepala tim penyelamat gunung yang ditugaskan untuk menemukan Simon, yaitu Dieter Warneck, meninggal karena serangan jantung. Kemudian, pada bulan April tahun 2005, arkeolog Konrad Spindler, yang pertama kali memeriksa mayat Ötzi, meninggal karena komplikasi multiple sklerosis. Lalu, kepala tim forensik yang memeriksa Ötzi, Rainer Henn, tewas dalam kecelakaan saat akan memberi kuliah soal manusia es itu. Pendaki gunung yang mengantar Henn ke lokasi mumi Ötzi, yaitu Kurt Fritz, tewas dalam insiden longsoran salju. Orang yang merekam evakuasi Ötzi, yaitu Rainer Hoelzel, ia juga meninggal akibat tumor otak. Yang ketujuh, arkeolog molekul kelahiran Amerika Serikat, yaitu Tom Loy, ditemukan tewas di rumahnya di Brisbane saat menyelesaikan sebuah buku tentang Ötzi. Tak ada yang tahu pasti mengenai kebenaran kutukan tersebut. Sosok Ötzi the Iceman akan tetap menjadi misteri hidup. Ötzi kini dipamerkan di Museum Arkeologi di South Tyrol, Bolzano, Italia. Yang keempat, kutukan 27 klub. 27 klub adalah salah satu peristiwa kebetulan yang paling tragis dan kompleks dalam sejarah musik rock and roll. Istilah ini dikenal luas setelah kematian Kurt Cobain pada tahun 1994. Kurt Cobain meninggal karena di usia 27 tahun. Kematian pentolan band Nirvana itu dikaitkan dengan meninggalnya legenda musik rock and roll lainnya di umur yang sama. Beberapa fans teori konspirasi menyebutkan bahwa musisi-musisi yang lagi populer pada masanya itu menyembah setan dan menandatangani kontrak yang sama. Pada kontrak tersebut, dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Akan tetapi, kesuksesan itu harus dibayar dengan nyawa, dan mereka harus rela usia 27 tahun. Walaupun klub ini berhubungan dengan musisi, anggota klub 27
kini sudah menyebar sampai ke aktor, artis, dan seniman muda, dan parahnya lagi, kebanyakan mereka meninggal karena penyalahgunaan narkoba dan alkohol, bahkan ada yang sebab kematian mereka terhubung satu sama lain, membuat teori konspirasi klub ini semakin menyeramkan. Lalu siapa saja anggota-anggotanya? Ini dia, 27 klub yang meninggal di umur 27 tahun. Yang pertama, Robert Johnson. Robert Johnson adalah bintang dunia pertama yang memulai konspirasi dari klub 27 ini. Ia adalah seorang penulis lagu dan musisi dengan genre blues yang terkenal di Amerika pada tahun 1930-an. Robert ditemukan pada tahun 1938 di usianya yang ke-27 tahun. Banyak rumor yang mengatakan bahwa dirinya telah menjual jiwanya pada iblis. Selanjutnya, Brian Jones. Pendiri sekaligus mantan anggota dari grup band legendaris The Rolling Stones. Brian Jones juga diduga sebagai salah satu anggota dari 27 klub ini. Brian ditemukan mengambang di kolam renang apartemennya pada tanggal 3 Juli tahun 1969. Saat itu usianya masih 27 tahun. Banyak dugaan mengenai kematiannya, seperti atau oleh istrinya sendiri. Selanjutnya, Jimi Hendrix. Sosok gitaris legendaris, Jimi Hendrix juga diduga bergabung dengan klub 27 tersebut. Tepat setahun sesudah kematian Brian Jones, Jimi Hendrix ditemukan usai tersedak dan kesulitan bernafas sehabis mengonsumsi obat dalam jumlah dosis yang tinggi. Ia di tahun 1970, saat itu usianya masih 27 tahun. Selanjutnya, Janis Joplin. Masih di tahun 1970, tanggal 4 Oktober seorang penulis lagu dan penyanyi terkenal asal Amerika Serikat, Janis Joplin juga ditemukan di kamar sebuah hotel karena overdosis heroin. Lagi-lagi, saat ditemukan usia Janis saat itu adalah 27 tahun. Selanjutnya, Jim Morrison. Kembali terjadi 1 tahun setelah Jimi Hendrix dan Janis Joplin. Pada tahun 1971, publik dikejutkan dengan kabar vokalis band legendaris The Doors, Jim Morrison, the lead singer for The Doors, a rock music group, is dead. He was 27. Jim Morrison ditemukan setelah jantungnya gagal berfungsi setelah mengalami serangan jantung. Dan lagi-lagi, usia Jim saat ditemukan saat itu adalah 27 tahun. Selanjutnya, Kurt Cobain. Pada tanggal 5 April tahun 1994, lagi-lagi publik dikejutkan dengan kabar vokalis dari band Nirvana yang saat itu sedang naik daun, Kurt Cobain. Kurt ditemukan. Ia juga sempat menulis sebuah surat pada teman khayalannya yang bernama Bodah. Kasus kematian Kurt ini bisa dibilang paling kontroversi karena pernyataan sang ibu yang menyayangkan anaknya yang telah bergabung dengan klub 27. Diperkirakan total ada 27 klub sebanyak 87 orang, yang mana tidak bisa kita sebut satu persatu, dan itulah yang terjadi pada legenda musik yang pernah ada di dunia. Walaupun kita tidak tahu pasti tentang kebenaran atas 4 kutukan yang pernah terjadi di dunia, atau persembahan dari 27 klub kepada iblis, yang jelas, semua takdir, ajal, dan umur, itu semua sudah Tuhan tentukan. Jika ada kesalahan gambar, ataupun ucapan, tolong dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah mau menonton. Oh iya, jangan lupa dibantu like, comment and subscribe agar cerita kisah ini tetap berlanjut. Ingat jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.